Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, khatamil anbiya, afdalil khalqi ajma'in, nabiyyina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Thumma la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati DKM, pengurus masjid, seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, ustadz dan ustadzah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat kesehatan, syukur atas nikmat waktu luang, syukur atas kemudahan kita beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak karunia Allah untuk kita semua. Bentuknya adalah kebaikan-kebaikan di dunia dan insya Allah kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid An-Nabi, lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memuliakan waktu-waktu yang mulia, memuliakan tempat-tempat yang mulia, memuliakan manusia-manusia yang mulia, kita layak mendapatkan kemuliaan. Kita pula layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang kita bahas adalah Maulid Nabi menurut Al-Quran. Alhamdulillah, meskipun sudah akhir Rabiul Awal, tetap banyak majelis Maulid Nabi. Bahkan kalau di kita bisa 1 tahun. Selama masih mungkin menjalankan Maulid Nabi, sepanjang itulah insya Allah kita menjalankan Maulid Nabi, yaitu mengingat, yaitu mengenang, yaitu kembali kita menggali keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui momentum yang bernama kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran kita aja diingat terus. Suami harus ingat kelahiran istrinya. Kalau enggak ingat, istrinya marah. Ya, orang tua pun kudu ingat kapan anaknya lahir. Itu kalau anak tahu orang tuanya tidak ingat, anak bisa Masya Allah. Sesungguhnya mengingat kebaikan itu bagus. Apalagi mengingat kebaikannya manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahukan oleh Al-Quran. Kelahiran kita tidak ada dan tidak diberitahukan oleh Al-Quran. Bahkan orang tua kita pun tidak tahu bahwa kita akan lahir pada tanggal sekian, pada bulan sekian, pada tahun sekian. Tapi kelahiran Nabi sudah diinformasikan di dalam Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran saja menyebut, Al-Quran saja mengingat, Al-Quran saja menceritakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Pertama adalah doa Ibrahim alaihi salam. Doanya Nabi Ibrahim agar Allah utus di Mekah seorang Rasul. Rabbana wab'ats fihim
rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lahirnya didoakan siapa? Orang tua. Didoakan oleh keluarga kita, oleh guru-guru kita, oleh orang-orang yang suka dengan kita. Tapi ini Nabi Muhammad kelahirannya sudah diberitahukan. Bahkan Nabi Ibrahim memohon, ya Allah, utus di negeri Mekah ini seorang Rasul. Rasul ini adalah dari kalangan mereka, dari bangsa Arab. Rasul ini nanti membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, serta Rasul ini akan mensucikan jiwa, fikiran dan hati-hati manusia. Jadi kelahiran Nabi sudah ada di dalam Al-Quran. Doanya doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berdoa. Kita tidak didoakan oleh orang banyak, tapi alhamdulillah minimal yang mendoakan kelahiran kita orang tua. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelahiran Nabi itu adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, wahai kaumku Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Aku Rasul Allah untuk kalian. Aku membenarkan semua kitab sebelumku, termasuk kitab Taurat. Dan aku sampaikan berita gembira, wahai kaumku, nanti akan datang seorang Rasul, namanya siapa Bu? Ahmad atau Muhammad. Kok namanya Ahmad Ustaz? Kan kita manggilnya Muhammad. Mau Ahmad, mau Muhammad, mau Mahmud artinya sama, manusia terpuji. Jadi bagus kalau nama anak kita Muhammad, Mahmud atau Ahmad atau Hamid, artinya tetap manusia yang terpuji. Ahmad adalah nama Nabi di dalam Al-Quran, Muhammad adalah nama Nabi pula di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah, betul? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nama Muhammad ada di Al-Quran pula. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ada kata Muhammad pula di dalam Al-Quran. Tapi dahulu di dalam kitab-kitab dahulu namanya adalah Ahmad. Kemudian Al-Quran menyebutnya Muhammad. Para sahabat memanggilnya Muhammad. Kita pula umatnya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak beda? Boleh. Kita biasa punya panggilan berapa nama? Namanya ini, panggilannya ini, ya. Kemudian alias boleh saja. Yang penting ada di KTP. Al-Quran menyebut Muhammad tentang Nabi Muhammad. Tapi dulu kaum Bani Israel memanggilnya dan membaca kitab bahwa nanti akan ada seorang nabi namanya Ahmad. Secara arti Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid artinya adalah orang yang terpuji. Boleh? Boleh. Tapi kalau kita menyebut, kita bersalawat kepada Ahmad, bingung, wah Ahmad yang mana ini? Dulu ceritanya namanya Ahmad. Kemudian Allah menyebutnya Muhammad. Nabi Muhammad sendiri menyebutnya Muhammad. Keluarganya juga menamakannya Muhammad. Masyarakat Mekah saat itu memanggil Muhammad.
kita umatnya juga memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi mulia, kelahirannya diberitahukan oleh Nabi Isa bahwa nanti akan ada seorang nabi namanya Ahmad. Nama kita ada di mana? Ada di Dukcapil, bagus. Nggak ada di Al-Quran nama kita, nggak apa-apa. Nggak di hadis namanya, nggak apa-apa. Tidak harus, karena kita orang biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW manusia istimewa, saking istimewanya namanya langsung disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya cari nama yang ada di Al-Quran. Pejam mata, kemudian ternyata namanya siapa? Nama yang baik tidak selalu dari Quran. Ntar ibu-ibu pejam mata, bismillah, nama anak saya ini, pas dibuka namanya, ya kudu tahu artinya. Namanya Haman, namanya Korun, namanya Abu, kan di Al-Quran Ustaz. Iya. Ini nama orang yang gak bagus. Kalau mau cari nama boleh dari Al-Quran, tapi orang-orang bagus. Jangan mengambil dari Quran tapi orangnya orang yang tidak. Karena isi Al-Quran cerita orang bagus, cerita orang gak bagus. Itu cerita isi Al-Quran. Isinya adalah penduduk surga, isinya pula penduduk. Itu isi Quran. Tapi nama itu boleh berbahasa apapun, yang penting ada artinya. Adam itu bahasa Arab bukan, Bu? Bukan. Isa bahasa Arab? Bukan. Wah, saya dari bahasa Arab. Ternyata pas dilacak bukan bahasa Arab. Semua nabi dari kalangan Bani Israel, ya namanya nama bahasa Bani bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Satu-satunya yang dari bangsa Arab namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau diinggriskan Muhammad jadi apa? Muhammad. Boleh, gak ada masalah. Yang penting maksudnya Nabi Muhammad, bukan plesetan. Memang itu apa ya, menyebutnya. Kalau diplesetin ya nggak boleh. Kayak kita namanya siapa, pas di Inggris ganti nama. Bukan ganti nama, mereka manggilnya sulit. Misalnya namanya pakai eng, itu orang Arab sulit pakai eng itu. Misalnya maaf, ada teman saya namanya Mangun, orang Arab sulit pakai eng, jadi dia bacanya Manggun. Itu sulit. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau namanya ya apa gitu ya, sulit disebut. Sehingga disebutnya kurang tepat. Karena nama itu sesungguhnya yang penting adalah ada doa, ada harapan, dan itu adalah kebaikan. Karena kita akan dipanggil dengan nama-nama kita nanti di yaumil qiyamah. Apakah nanti difahami? Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Nama saya nama Jawa Ustaz. Nanti dipanggil enggak? Dipanggil. Ya. Nama saya Jawa enggak dipanggil. Kan enggak pada kenal. Kenal. Allah Maha tahu. Enggak dikasih nama saja Allah sudah Maha tahu. Misalnya ada orang tidak dikasih nama, tapi enggak mungkin ya. Atau namanya titik gitu. Namanya titik doang. Faham Allah. Kan ada namanya Tok gitu ya. Namanya Tok. Namanya siapa, Pak? Ahmad Tok gitu. Maksudnya Ahmad saja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi menurut Al-Qur'an pertama adalah informasi kelahiran Nabi sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Isa menyampaikan kabar gembira, berarti kita sangat bangga. Nabi akhir zaman namanya disebut di dalam Al-Qur'an, diingat dalam doa Nabi Ibrahim, disampaikan berita gembiranya oleh Nabi Isa alaihi salam. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita senang kalau nama kita ada di mana gitu, senang.
dipajang namanya. Sekarang musim di sekolah Bu ya, yang tamat, yang wisuda ditulis namanya. Wah, bagus kan, seneng. Oh, nama saya ada. Tapi asal ya nama-nama yang bagus, maksudnya hafal Quran selesai, wisuda namanya disebut. Jangan yang melanggar disiplin, jangan. Disebut juga kalau di pesantren saya gitu. Yang melanggar juga namanya disebut, Pak. Nama saya ada. Nama apa? Yang melanggar disiplin, jangan. Ini namanya ada di dalam Al-Quran, namanya sudah diketahui oleh manusia sebelumnya, oleh para nabi, termasuk Nabi Isa, bahkan Nabi Ibrahim berdoanya di mana, Bu? Berdoanya di depan Ka'bah. Kan 127, 128 surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Selesai berdua meninggikan pondasi Ka'bah, menyiapkan Ka'bah untuk beribadah, dibersihkan, disucikan, dipasang karpet, dipasang AC. Kalau sekarang semuanya sudah lengkap, barulah Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, ini Ka'bah sudah siap. Masyarakatnya belum ngerti untuk apa ini Ka'bah, maka aku mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan kepada masyarakat ini bagaimana beribadah di depan Ka'bahmu, Baitullah. Ibarat kata kita bikin tempat ibadah, tapi orangnya kagak ngerti ini tempat untuk apa ya. Kan belum diberitahu. Tapi Ka'bah sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi Ibrahim meninggikan supaya kelihatan oleh banyak orang. Ditinggikan pondasinya supaya kelihatan. Makanya ada makom Ibrahim. Dulu waktu kecil dikirain makom Ibrahim itu makamnya Nabi Ibrahim. Dicari-cari mana nisannya, enggak ada. Ada 2 tapaknya ya, tapak ya. Itu makom, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Masya Allah. Beliau jadi kuli bangunan, tapi yang dibangun adalah pondasi Ka'bah. Hebat kan? Berdua aja itu, bayangin. Ka'bah dibangun berdua saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang di atas, Ismail yang ngasih batu. Ayah, ini batunya, ditempel. Saking lamanya, sepanjang itu beliau menunggu batu bata dari Ismail, beliau meletakkannya sampai napak kakinya, dan itu menjadi makom Ibrahim. Jadi catatan pahala di sisi Allah. Coba ibu duduk lama di sini, ada tapaknya enggak? Nah, itu namanya makom ibu-ibu. Tapi bukan makom ya, majelis, tempat duduk. Biasanya orang berdiri lama, ya dulu kan Mekah itu lembah. Itu kita berdiri lama, napak lah, ada bekas tapaknya. Apalagi Nabi Ibrahim lama. Dan itu posisinya mengangkat beban yang sangat berat. Berdua saja, bayangkan. Enggak pakai mandor, berdua saja. Jadi Nabi Ibrahim dulu pernah jadi kuli. Jadi kuli bangunan bagus. Ya, ini yang bikin masjid, kalau nggak ada kuli bangunan, nggak jadi masjid ini kan. Tenang aja. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun kuli mulia, yang dibangunnya tempat ibadah. Di sini salah satu pelajarannya. Kenapa doa Nabi Ibrahim adalah di depan Ka'bah? Doanya setelah beramal soleh, yaitu menyiapkan Ka'bah untuk beribadah. Ibu-ibu, bapak sekalian, doa yang mustajab itu kalau kita setelah beramal soleh, setelah berinfak berdoa, itu mustajab. Setelah ngaji berdoa, mustajab. Setelah sholat berdoa, mustajab. Setelah beribadah, itu mustajab. Setelah tidur, mustajab setelah tidur. Semua orang kalau ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka beribadahlah, beramal solehlah. Setelah beribadah, beramal soleh, silakan berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Beribadah dulu baru mohon Maka Nabi Ibrahim mencontohkan, aku beribadah. Apa ibadahnya? Menyiapkan Ka'bah, meninggikan Ka'bah, mensucikan Ka'bah, membersihkan Ka'bah, menyiapkan untuk orang-orang yang datang nanti menunaikan ibadah. Amal mulia ini beliau katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Begitulah Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita berdoa setelah beramal soleh. Tapi saya amal solehnya sedikit Ustaz, gak apa-apa. Amal solehnya tidak membekas, gak apa-apa. Saya cuman bisanya tidak lama-lama, tidak ada masalah. Jadi kalau ibadahnya dikit, doanya dikit juga, jangan lama-lama. Ini ibadahnya dikit, doanya lama. Enggak ya, boleh. Saya ibadahnya cuma 1 rakaat Ustaz, doanya 5 jam, boleh. Ya kan, doa boleh. Tapi kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, sepanjang itu beliau, sepanjang hari itu dikatakan beberapa bulan terus meninggikan pondasi Ka'bah, berdoanya cuman dikit. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima. Baru kemudian doanya tadi, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Kemudian ya Allah, utus di Mekah ini seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maulid Nabi berdasarkan Al-Quran. Kita rujuk surat Al-Ahzab, surat At-Taubah dulu, ayat 128. Kalau dalam prosesi maulid, ayat ini selalu dibaca. At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. At-Taubah 128. Bapak Ibu pernah perhatikan enggak ayat ini? Ayat ini spesial. Ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Salah satu yang membedakan adalah kita baca ada 3 sifat di sini. Ada aziz, betul? Azizun alaihi, aziz. Yang kedua ada rauf, ya, rauf. Yang ketiga ada rahim. Kalau kita ditanya aziz itu artinya apa? Sifat Allah maha perkasa, betul? Rauf, sifat Allah namanya artinya maha penyantun. Biasanya di masjid ada ini ya, Al-Asmaul Husna. Itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ar-Rahim artinya adalah maha penyayang, dan itu sifat Allah. Semua Al-Quran kalau menyebut kata aziz, kalau menyebut kata rauf, kalau menyebut kata rahim, pasti itu sifat Allah, maha perkasa, maha penyantun, maha penyayang. Tapi maaf Bapak Ibu, tidak di ayat ini. Nah, kalau kita baca terjemah, hati-hati. Di ayat ini artinya bukan maha perkasa, bukan maha penyantun, bukan maha penyayang. Kenapa? Karena ayat ini satu-satunya di dalam Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sudah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian, manusia biasa, makan, minum, berkeluarga, nangis juga, senyum juga, ketawa juga Nabi. Bermain-main juga iya. Berjalan-jalan juga betul. Tidur juga tidur. Puasa juga puasa, sebagaimana layaknya manusia. Tidak ada bedanya dalam sisi kemanusiaan. Yang membedakan adalah Nabi adalah Rasul utusan Allah, mendapatkan wahyu.
Rasulun min anfusikum sifatnya aziz, tapi bukan sifat Allah, sifat Nabi. Apa itu azizun alaihi ma'anitum? Nabi itu merasakan berat penderitaan umatnya. Makanya orang yang izzah, yang punya kemuliaan itu tidak suka orang lain senang, enggak. Tidak suka orang lain susah. Maunya adalah orang lain senang, biarkan diri sendiri susah, bukan sebaliknya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang itu enggak punya izzah itu. Kalau punya izzah, makanya kan aziz. Tapi maknanya Nabi itu susah kalau lihat orang lain susah. Senang kalau lihat umatnya senang. Makanya Nabi terasa berat penderitaan umatnya. Ada yang susah, Nabi lebih susah. Ada yang enggak makan, Nabi tahan tidak makan. Naruh batu di perutnya. Ada yang kesulitan, Nabi pula kesulitan. Ada yang bahagia, Nabi juga berbahagia. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, itu bukan aziz namanya. Jadi aziz di ayat ini artinya bukan maha perkasa. Tapi Nabi betapa empati. Kalau ada umatnya yang sulit, Nabi lebih sulit. Umatnya menderita, Nabi sulit. Umatnya susah, Nabi lebih susah. Karena Nabi ingin umatnya itu bahagia dunia dan sebelum wafatnya apa kata Nabi? Ummati, ummati, umatku, umatku nanti gimana? Kalau kita sebelum meninggal apa yang diingat, Bu? Rumahku, rumahku, nanti siapa yang beli? Apalagi, Bu? Suamiku, suamiku, nanti sama siapa nikahnya ya? Istriku, istriku, nanti nikah lagi apa enggak? Nabi yang diingat siapa? Ummati, 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 maksudnya ini nanti umatku bagaimana? Ini nanti umatku beribadahnya gimana? Imannya bagaimana? Akhlaknya gimana? Bagaimana nanti mereka kehidupannya baik atau tidak baik? Bahagia atau tidak bahagia? Azizun alaihi ma anittum. Itulah kualitas akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah namakan, Allah sifati Nabi dengan sifat yang layak untuk Allah. Kalau kita nggak boleh. Kita kalau mau memberi nama, ada sifat Allah boleh, tapi dikasih Abdu, Abdul Aziz, Abdur. Tapi sering kita panggil Ustaz Cing Rahim, ya. Cing Rahman, itu panggilan. Yakin namanya di KTP Abdur Rohim. Bahkan kalau di saya Pak Aziz dipanggilnya siapa? Jis, 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 kan gitu. Jadi bingung kita. Itu kebiasaan. Tapi bagusnya manggil nama lengkap. Kecuali namanya tidak ada kaitan. Oh, maksudnya tadi kan Abdur Rohim. Kalau dipanggil Abdu, kasihan dia. Kalau dipanggil Rohim, enggak pas. Yang bagus Abdur Rohim. Kecuali namanya satu, nama tunggal. Nah itu enak kalau namanya tunggal. Misalnya namanya Lutfi, ya udah tunggal, Lutfi saja. Tapi kalau Abdu dan Rohim itu kan nama ganda ya. Kalau dipisah khawatir maknanya beda. Coba dipanggilnya Abdu, Abdu. Kan berarti budak-budak. Nah, Abdu kan budak. Abdu kan hamba saya. Dipanggil Rohimnya, ketinggian. Itu sifatnya Allah. Tapi kalau namanya tunggal, enak namanya. Ya tadi ya namanya misalnya siapa ya di sini namanya ya. Namanya masjid misalnya. Ya udah panggil masjid-masjid enak. Tapi kalau namanya Al-Masjid An-Nabawi enggak enak dipanggilnya Al-Masjid doang, enggak enak An-Nabawi. Bagusnya dua-duanya. Disitulah kenapa Nabi malah dikatakan oleh Allah, engkau adalah Aziz, engkau adalah Rauf, engkau adalah Rahim. Tapi terjemahnya jangan salah, bukan maha perkasa, bukan maha penyantun, bukan maha penyayang. Tapi Nabi itu ikut menderita kalau umatnya menderita, susah kalau umatnya susah. Nabi itu sangat sayang, sangat sayang. Nabi itu penyantun kepada seluruh orang-orang yang disantuni, para yatim piatu dan juga
kaum wanita itulah yang suka disantuni oleh Nabi. Nabi menyuruh kita menyantuni anak yatim. Nabi menyuruh kita menyantuni mama yatim. Betul? Betul nggak Pak? Enggak Ustaz, anaknya doang Ustaz. Ya, ibunya jangan. Lah, ibunya siapa yang nyantunin Bu? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ini ayat At-Taubah 128. Maulid Nabi menurut Al-Qur'an bahwa Nabi sudah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah, namun karena yang ngasih sifatnya Allah, maka semuanya harus yakin karena ini kalamullah. Kita paling dikasih sifat, dipuji oleh orang tua kita. Anak saya ini pinter Bu, gitu. Kalau mau dinikahin kan gitu. Gimana anak Bu? Jangan tahunya Bu, anak saya ini nomor 1, ranking 1 dari atas, ya, jangan dari bawah. Ranking 1 anak saya. Alhamdulillah kuliahnya selesai. Alhamdulillah pekerjaannya basah, ya, karena di kolam renang basah. Apalagi, pokoknya kemana-mana naik mobil, ganti-ganti mobilnya, masya Allah, online. Yang penting kan ganti-ganti, naik mobil kan nggak ditanya mobil siapa, naik mobil terus, ganti-ganti. Ada orang hebat itu, ibu itu sukses Pak, anaknya semuanya kerjanya hebat-hebat. Yang satu di kantor kepolisian, yang satu di kantor kejaksaan, yang satu di kantor kementerian hukum dan HAM. Masya Allah, tiga-tiganya. Padahal ibunya cuma jual gorengan, di depan, ya, perkantoran. Dia seneng, anak saya alhamdulillah Pak, semuanya kerjanya di kementerian. Ternyata dialah di kementerian jualan gorengan juga sama ibunya. Alhamdulillah, kan bersyukur Bu. Yang penting kan tempatnya di tempat yang hebat. Yang mensifati adalah Allah. Kita nggak bisa mengatakan bagaimana mungkin manusia kok namanya dengan nama Allah sama. Ini Allah yang mengatakan. Maka Nabi akhlaknya pasti lebih mulia. Kalau ada orang baik di dunia ini, nggak akan yang menandingi baiknya Nabi. Kalau ada orang dermawan, pasti tidak ada yang lebih dermawan dari Nabi. Kalau ada orang yang paling santun, tidak ada yang lebih santun dari Nabi. Kalau ada orang yang paling pemaaf, tidak ada yang lebih pemaaf dari Nabi. Kalau ada orang yang sangat-sangat baik, tidak ada yang lebih baik dari Nabi. Kenapa? Allah katakan Nabi Aziz, Nabi Rauf, Nabi Rahim, yaitu manusia yang sangat penyayang, sangat penyantun, manusia yang suka membantu sesamanya, apalagi umatnya. Begitulah Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nggak kenal Nabi ya begitu. Kalau nggak kenal, betul Nabi itu manusia biasa. Tetapi yang membedakannya adalah sebiasanya Nabi, tetap saja Nabi itu luar biasa. Nah, surat At-Taubah 128 ini Bapak Ibu juga mengisyaratkan. Kalau kita bahas secara maulid Nabi, ini menunjukkan bahwa Nabi sudah diagungkan, sudah dimuliakan, sudah disiapkan oleh Allah berakhlak mulia. Kita kaitkan dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini juga ayat maulid Nabi. Karena kan maulid Nabi menurut Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang biasa kita bahas, kita sampaikan, kita baca saat maulid Nabi. Ini kita ingin mengenal lebih lanjut. Sehingga maulid kita, memperingati maulid kita, mengingat maulid Nabi, betul-betul kita memaknainya dengan makna yang sangat dalam. Dan kita sangat mencintai Nabi. Kemudian kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apakah berhenti? Tidak. Cuman hafalnya sampai di situ doang biasanya. Sehingga maknanya sampai di situ doang.
Pada adalah kelanjutnya kan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh sudah pasti ada. Laqad adalah kalimat atau lafaz untuk mentakkid, memastikan bahwa sudah pasti. Kana adalah fi'il madhi, sesuatu yang sudah dahulu, masa lampau. Berarti Nabi sudah disiapkan oleh Allah. Nanti manusia ini adalah manusia yang paling mulia sepanjang masa. Bahkan beliau lebih mulia dari nabi-nabi seluruhnya. Apalagi dengan manusia. Bahkan Nabi mulia ini juga dipuji oleh semua penduduk langit. Oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan Allah sendiri memuji Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal. Allah memuji. Allah menyebut. Bayangkan, malaikat-malaikat memuji. Masa kita tidak memuji Nabi? Paling banter manusia dipuji oleh keluarganya, oleh sahabatnya. Suami dipuji oleh istrinya. Istri dipuji oleh suami. Malah sekarang ada suami dipuji oleh istri yang lain. Tapi ini yang memuji Nabi siapa? Allah. Yang memuji Nabi adalah seluruh penduduk langit. Yang memuji Nabi adalah semua nabi-nabi. Yang memuji Nabi adalah semua umatnya hingga akhir. Kita kembali tadi, sungguh sudah pasti ada. Dan sudah dipersiapkan bahwa nanti Nabi Muhammad ini uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mungkin seseorang itu baik tiba-tiba, jelek baik, jelek pinter, jelek semuanya sempurna tanpa disiapkan oleh siapapun. Anak kita ingin hafal Quran, disiapkan oleh orang tuanya. Enggak mungkin tiba-tiba, Ustaz, anak saya sekali tiup hafal Quran. Ya hafal, orang cuma bilang Quran, hafal. Kan hafal Quran. Saya sekali tiup langsung Ustaz, hafal Quran. Quran, hafal. Enggak mungkin. Sekali tiup anak saya langsung lompat tinggi. Enggak bisa. Semuanya pakai persiapan, semuanya pakai proses. Nabi Muhammad diproses dahulu prosesnya. Masya Allah. 10 tahun usia Nabi. Tinggalnya di Halimah As-Sa'diyah. Ibu susunya. Padahal awalnya Halimah As-Sa'diyah merasa berat. Jadi zaman dulu, ini zaman dulu ya, ini tradisi. Anak-anak itu disusui oleh ibu-ibu yang lain. Dan itu menjadi profesi. Karena kalau menyusukan bayi, dia dapat upah dan boleh dapat upah. Jadi saat itu Nabi Muhammad lahir, maka orang-orang antri untuk menunggu siapa yang menyusukan. Tapi ketika tahu ya keluarga tidak mampu, enggak ada yang mau menyusukan Nabi. Aduh gimana? Kita aja sulit ngurusin anak orang. Memang betul. Makanya mereka senang. Yang lahir orang kaya ini. Sini deh, gua susuin. Karena dapat upah gede. Memang upahnya begitu. Ini giliran Nabi yang lahir, semua wanita tidak mau. Tinggal seorang wanita, Halimatus Sa'diyah. Waduh, kasihan juga nggak ada yang mau nih. Pada saya juga lagi butuh duit, dia bilang. Saya lagi butuh duit. Yang mengasuh nggak ada yang mau, belum ada yang mau. Karena lihat, mobil nggak punya, rumah kontrak. Apalagi Bu? Akhirnya pada mundur. Halimah kata suaminya, sudah Bu ambil, insya Allah berkah. Gimana Mas ambil? Ambil saja. Akhirnya diambil, diasuh. Ternyata sampai di rumah, tadinya paceklik, ya dikatakan panas kemarau panjang. Semua tanaman itu tidak subur, tanaman beliaulah yang subur. Kangkung depan rumah bagus gitu ya. Apalagi Bu, cabenya tumbuh, Masya Allah. Kambing-kambingnya itu semuanya subur. Dengan datangnya Nabi Muhammad, baru dia katakan, aku mendapatkan upahnya dari Allah saja. Iya. Padahal tetangganya itu kangkungnya layu semua. Kangkung dia saja yang
Kan lagi musim ya, nanam kangkung depan rumah. Saya juga nanam itu. Nanam Ustaz, saya juga nanam bayam depan rumah. Nanam cabai Bu, nggak habis-habis cabainya sampai bingung. Dijual kagak bisa. Akhirnya ya udah siapa yang mau silakan. Itu cabai nggak pernah habis itu. Tumbuh terus, Masya Allah. Kambingnya terus subur. Ayamnya juga demikian. Tapi dulu nggak ada ayam, kambing. Maka disitulah subhanallah kata Halimah Sa'diyah. Ini anak bukan sembarang anak. Ini adalah manusia yang luar biasa. Bahkan mudah sekali, menyusukannya mudah, enggak pernah rewel kata beliau. Setiap aku tinggalkan, beliau biasa saja. Sampai masa kanak-kanak 10 tahun, dia main-main dengan teman sebayanya. Datang 2 orang, kemudian memangkuku kata Nabi. Kemudian membelah dadaku, membuang kotoran dari dadaku dan menggantinya dengan yang bersih. Kemudian dicuci dengan air zam-zam. Jadilah aku manusia yang paling bersih sepanjang masa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil dipersiapkan. Nyantri Nabi itu. Kalau bahasa sekarang nyantri. Jadi kebiasaan lagi bagus. Jadi kalau jadi orang kota dalam tanda kutip. Kan tinggalnya agak di kota Nabi itu. Lahirnya ya. Itu kan bahasanya maaf kurang bagus. Maka dibawa oleh ibunya ke kampung supaya dapat ya nilai-nilai apa ya bahasa kita ya, kebaikan-kebaikan orang kampung gitu ya, bahasanya masih santun, akhlaknya masih mulia dan benar. Kalau bahasa-bahasa di kampung masih ditoto kromo. Kalau sudah di kota bahasanya gimana Bu? Bahasa Arab itu 2 jenis, ada bahasa yang fasih, ada yang bahasa pasaran. Jadi kalau di kampung bahasanya kamu mau kemana? Kalau di kota kemana lo? Nah itu nggak sesuai dengan kaidah bahasa. Tapi itu udah lazim ya dipakai. Kan kita nggak mungkin Ustaz pakai begitu. Kamu mau kemana? Dari manakah kamu? Kelamaan Pak. Saya mau makan di tempat kamu. Apakah kamu berkenan? Pakai tanda kurung lagi kelamaan. Tapi begitu memang mengajarkan bahasa, mengajarkan budi, mengajarkan akhlak. Sehingga Nabi memang tumbuh besar di perkampungan. Disitulah bahasanya bagus, akhlaknya mulia. Kenapa? Dipersiapkan dari kecil. Enggak mungkin kata Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam buku Sirah. Tidak mungkin manusia biasa itu hebat kalau tidak dipersiapkan. Siapapun. Ibu-ibu dulu dipersiapkan enggak oleh orang tuanya? Dipersiapkan. Jadilah kita enggak mungkin wanita kita solehah kalau tidak dipersiapkan. Nabi Muhammad laqad kana sudah pasti ada dahulu dipersiapkan oleh Allah. Sebelumnya ada doa Ibrahim, kabar gembira Nabi Ismail ketika kecil disiapkan tempatnya, tempat yang sangat baik, masih kondusif, masih bagus. Alamnya masih asri, semuanya masih bagus sehingga Nabi terjaga kebaikannya. Kemudian Nabi berdagang dan dagangnya kepada seorang wanita mulia namanya Khadijah radhiyallahu anha. Dagangnya enggak sembarangan, Pak. Lah, yang punya dagangan itu banyak, bukan hanya Khadijah. Dan ini sebetulnya sulit bagi Nabi. Dia dagangan punya perempuan dan perempuannya maaf janda. Repot enggak? Repot enggak Pak? Senang ya Pak? Senang. Kita bawa dagangan punya janda ya bangsawan, cantik rupa, gimana Pak? Mau enggak? Bawa dagangannya doang tapi itu banyak peniaga, banyak pedagang. Tapi yang dipilih oleh Nabi adalah Khadijah. Allah yang memilih. Disitulah Khadijah belajar akhlak Nabi. Nabi mengenal Khadijah sangat mulia. Padahal kalau mau Khadijah bisa berbuat apapun. Karena dia kaya raya, bangsawan, wanita cantik. Insya Allah kalau dia dapat yang lain pun mungkin. Tapi yang dipilih oleh Khadijah adalah justru yang membawa dagangannya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah butuh namanya Maisarah untuk mengenal lebih dekat Nabi. Demikian juga Nabi ingin mengenal lebih dekat Khadijah. Maka ada mediatornya yang namanya Maisarah
Maisarah. Maisarah, mbak-mbak atau mas-mas? Ternyata laki-laki. Karena nggak mungkin Nabi berduaan sama perempuan, nggak mungkin itu. Kan dagang sama Maisarah, tapi sengaja oleh Khadijah, tolong lihatin kayak apa dia. Maisarah laki-laki. Nah itulah nama. Kalau di kita Maisarah, Maisarah kok jenggoten. Itu budaya, nama-nama itu budaya. Dan tidak harus namanya begitu. Coba lihat, maaf gitu ya. Ada namanya Asad dulu kan. Asad, kabilah Bani Asad. Asad itu artinya singa. Nabi berasal dari kabilah Bani Kilab. Kilab apa? Ini budaya. Tapi setelah ini kan masyarakat dulu. Setelah itu Nabi mencontoh yang bagus-bagus lah namanya. Supaya ada artinya dan nanti dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pukul 9.09. Jadi masih sisa waktu 2 jam sampai pukul 11. Insya Allah. Setuju? Jangan Ustaz. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi Rasulillah, ini penting. Fi Rasulillah itu pada diri Rasulullah. Pada di surat Al-Kahfi ayat 110. Kita baca Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Siapa Nabi? Bashar, manusia saking biasanya bashar. Bashar itu adalah artinya lahiriah sama. Matanya 2 sama, kakinya 2 sama. Ada nafsu sama, makan minum sama. Punya keinginan sama, punya harapan sama, punya hobi sama. Itu namanya bashar. Semua kita bashar. Dulu orang-orang musyrik maunya Nabi itu dari kalangan malaikat supaya beda kata mereka. Lah kalau beda gimana? Justru karena dari manusia maka kita mudah mencontoh. Nabi juga makan, maka kita bisa mencontoh cara makan Nabi. Nabi berpakaian, maka kita bisa contoh cara Nabi berpakaian. Nabi itu laki-laki, maka kita bisa contoh bagaimana laki-laki bersikap kepada perempuan. Nabi itu ayah, maka kita bisa menjadi contoh. Nah, kalau malaikat gimana nyontohnya? Jadi, orang musyrik maunya yang diutus itu dari kalangan malaikat, Bu. Kan malaikat hebat, ya, enggak makan, enggak minum, ibadah terus. Enggak, manusia itu makan, minum, ibadah. Kenapa? Nabi pula begitu. Kenapa Allah sebutkan innama ana basyarum mithlukum? Ada 2 hikmahnya. Pertama, tetap saja ada nabi sebagai manusia biasa, tapi ada nabi sebagai utusan Allah. Dan kita semuanya juga ada 2, ada 3 sisi mungkin. Bahkan ada 5 sisi. Ada jamaah saya direksi. Itu kadang-kadang kelupaan. Kalau pulang rumah, ya anaknya mau ketemu, itu suruh ketok pintu. Suruh ketok pintu, nulis absen. Nama, daftar nama. Saya mau ketemu Fulan bin Fulan. Padahal dia ya. Karena kebawa yang di kantor. Kalau di kantor orang datang kan suruh, silakan Pak, mau ketemu siapa, namanya siapa. Nanti ketemunya jam sekian. Ada sekretarisnya. Nah, ayah kalau pulang ke rumah pakai sekretaris? Enggak usah. Karena di rumah dia adalah ayah. Di kantor dia direktur. Nabi sebagai Rasul, dia adalah Rasulullah. Disayangi, dicintai, diikuti. Tapi Nabi adalah ayah. Nabi adalah sahabat. Nabi adalah teman. Memang bapak-bapak begitu. Nak, ayah ini loh nak, manajer. Kalau di rumah ayah bukan manajer. Ayah bukan direksi. Ayah bukan apa-apa. Ayah ya ayah.
Ibu-ibu meskipun dia punya kantor, ibunya punya kantor Pak, punya kantor, bahkan kantornya juga di tingkat paling tinggi, lantai 25. Pulang dia tetap adalah ibu, tidak boleh. Nah, lihat, ibu kantornya lantai 25. Bu, kan itu kantor, rumah ibu di sini. Ibu ketika pulang dia harus posisi sebagai dia masak, dia nyiapin untuk anak. Padahal posisinya tinggi di lantai 25. Kalau pulang ke rumah enggak pakai lantai dia. Dia jadi ibu dia jadi istri untuk padahal di luar dia tinggalnya di lantai 25. Kalau pulang tetap saja dia istri, dia juga ibu untuk anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, tapi beliau Rasulullah. Nah, yang kita wajib ikuti adalah Rasulnya. Sedangkan manusia biasanya boleh kita ikuti, kalau mungkin boleh tidak kita ikuti, begitu. Nabi ya dagang. Boleh kita ikuti, bagus. Tapi jenis dagangannya harus kita ikuti. Dagangannya kayak dulu yang dijual Nabi korma. Kalau gitu, kalau ingin sesuai Nabi, jualan korma. Lah di kita siapa yang mau beli korma? Dari Arab banyak banget. Betul? Jualan koko enggak boleh. Nabi enggak jualan koko. Lah, manusia biasa. Tapi Nabi Rasul, tapi manusia biasa. Nabi itu menggembala kambing. Ayolah kita semuanya menggembala kambing. Tidak begitu. Karena di sana memang kambing yang banyak. Dan saat itu menggembala kambing itu sudah menjadi biasa Pak. Jadi ibarat kita ya trennya itu, ya trennya apa ya. Pokoknya profesi itu gembala kambing. Semua anak-anak sana pasti menggembala kambing. Kalau di kita sekarang misalnya ya, itu pasti banyak online, driver online misalnya ya. Gitu. Ya udah, memang begitu keadaannya. Nah, kita tidak dipaksa harus jadi penggembala kambing. Enggak. Tapi kita dituntun akhlaknya Nabi sebagai penggembala kambing, jujur, tidak bohong, tidak nilep dan sebagainya. Itulah yang dituntun oleh Nabi sebagai Rasul Allah. Mulianya Nabi kepada keluarganya, itu yang dituntun. Sehingga kita mengikuti Nabi sebagai Rasul, yaitu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi sebagai manusia biasa, jika mungkin bagus, jika tidak mungkin tidak masalah. Ada jemaah tidak mau puasa hari Kamis ini. Alasannya apa Bu? Enggak ada korma untuk buka puasa Ustaz. Ya Allah, memang buka puasa harus pakai korma. Boleh pakai bakwan? Boleh. Lontong, lontong, boleh. Boleh, mau lontong, mau bekakak ayam, mau soto, boleh. Ini adanya Ustaz, saya tidak puasa besok. Kenapa? Kormanya lagi kosong. Lah, kenapa emang? Nanti bukanya enggak pakai korma. Boleh pakai apapun. Enggak buka juga enggak apa-apa. Pakai air saja cukup gitu. Ini kan berarti manusiawi. Nabi itu ya mengendarai onta. Nabi itu mengendarai kuda. Kita mengendarai kuda juga nama mobil ya. Kijang juga nama hewan, nama mobil. Apalagi? Kancil. Kalau di Malaysia ada kancil Pak. Ada kancil, ada rusa. Mobil di Malaysia ada rusa. Nah, merek mobil rusa, ada kancil. Kancil paling kecil. Rusa lebih gede. Paling gede lagi gajah, tapi tidak ada. Nah inilah Rasul, sehingga kita sebetulnya dimudahkan. Makan silakan, yang penting halalan thayyiban, yang dimakan bebas. Karena ini sisi manusiawi. Pakaian yang penting menutup aurat, silakan mau batik, mau koko, mau takwa, mau apapun silakan. Yang penting menutup aurat. Warnanya mau merah, mau kuning. Nah ini ada tradisi ibu-ibu di kita. Sholat pakai mukena. Ada nggak di Masjid Nabawi pinjaman mukena? Wah,
Syekh, saya pinjam mukena. Paling orang sana, apa itu mukena? Mukena mau kagak terserah deh. Dia paham. Mukena bukan bahasa Arab juga. Ya Syekh, saya pinjam mukena. Bingung dia, mukena. What is mukena? Maza mukena. Tapi ini kebiasaan kita. Dan bagus-bagus. Di negara-negara lain ada mukena. Ya udah yang dipakai sholat. Kan begitu. Yang penting menutup. Jenisnya bebas, makanan juga boleh. Alhamdulillah. Coba kalau Nabi itu tidak manusia, semua yang dijalankan kita wajib menjalankan dan kita berat. Tidur itu ada sisi manusianya. Nabi tidur, ada yang tahu jam berapa Nabi tidur? Saya pun tidak tahu. Waktu itu belum ada jam. Hebat, saya tahu Ustaz, Nabi tidur 2 jam. Emang lihat jam? Dulu belum ada jam, belum ada jam belum, Pak. Kok tahu 2 jam? Kira-kira, nah kalau kira-kira oke. Iya. Apakah kita tidur harus ikut Nabi? Ya enggak. Kalau kita sakit, butuh tidur banyak, silakan. Tapi kalau kita sehat, tidurnya sedikit, bagus. Dan kita tidak tidur waktu ngaji. Nah, itu saja. Tidak tidur waktu kerja. Apalagi tidur waktu makan. Itu ada anak-anak itu hobi tidur waktu makan, Pak. Saya ingat betul di pesantren dulu ya. Jadi kalau udah makan itu tidur dia karena capek banget gitu ya. Dibangunin baru kalau sudah selesai makan, baru bangun dia, bingung makanan masih banyak, selesaikan langsung dia kabur begitu. Hadirin hadirat, inilah kemuliaan. Tapi kita memaknainya saat menjadi rasul itu yang kita wajib jalankan. Itu pula nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi saat manusia, maka kita sesuaikan dengan keadaan kita. Bolehlah kita ikut budaya manapun, selama budayanya budaya yang baik-baik. Yang tidak boleh itu ikut budaya yang tidak baik. Budaya enggak berpakaian, ya enggak bagus. Tapi pakaiannya koko, jubah, mau apapun silakan. Yang penting tuntunan dari Nabi, pakaian itu menutup aurat. Warnanya, ada yang pulang dari Saudi suka pakai hitam, nggak ada masalah. Tapi kita kalau pakai hitam melulu identik dengan mau apa? Tapi budaya itu ya. Padahal kan boleh ya, takziah kematian boleh nggak pakai hitam? Boleh ya, cuman kebiasaan aja. Karena kalau nggak hitam dikira apa gitu ya. Samalah bendera. Kalau kuning ini berarti ada kematian. Kalau merah berarti ada walimah. Ya, itu kan hanya tanda saja. Dan itu boleh diganti, khawatir orang kebingungan nanti. Janganlah diganti. Sudah begitulah tradisi kita. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir Maulid Nabi menurut Al-Qur'an. Surat yang kita bahas adalah surat Al-Qalam ayat yang keempat, dikaitkan dengan surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh. Kalau terakhir 2 ayat enggak apa-apa. Al-Qalam ayat yang keempat. Kemudian, tadi belum ya, Al-Ahzab 21-nya maaf, yang 3 tadi. Orang akan siap dan mau menjadikan Nabi teladannya kalau yarjullah, selalu yakin ada pahala dari Allah, ada balasan di akhirat, dan selalu ingin dekat dengan Allah. Kalau orang enggak yakin dengan akhirat, ngapain dia ngikutin Nabi? Kalau tidak yakin dengan balasan akhirat, sulit ikut Nabi, berat ikut Nabi itu. Tapi kalau kita yakin, yarjullah, ada ridha Allah, wal akhir, ada kemudian balasan akhirat, wa zakarallah, maka kita siap menjadikan Nabi sebagai teladan yang paripurna dalam kehidupan kita. Teladan imannya, teladan ibadahnya, teladan akhlaknya. Imannya jangan tanya, Nabi yang paling kuat. Ibadahnya paling sempurna Nabi. Akhlaknya paling mulia Nabi. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kenapa ada orang yang tidak mau ikut Nabi? Berarti dia belum yarjullah, belum wal yawmal akhir, belum wa dzakarallaha katsira. Untuk menguatkan kita menjadikan Nabi uswah adalah perbanyak yakin penguatan bahwa Allah ada ridhonya,
Allah ada balasannya dan Allah adalah zat yang wajib untuk kita ingat sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha dzikran katsira. Nah, itu ayat 21 tambahannya. Kita masuk ayat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maulid Nabi menurut ayat-ayat Al-Quran. Maka yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena landasan tentang apapun pasti ayat Al-Quran. Tentang sholat pasti ayat Quran dulu. Tentang puasa pasti ayat Quran dulu. Tentang Nabi pasti ayat Quran dulu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bahasanya khuluqin azim. Betul, surat Al-Qalam ayat yang keempat. Bahwa Nabi berada di atas akhlak yang agung. Ada azim, ada karim. Kita disebutnya akhlak karimah. Artinya akhlak yang mulia. Tapi Nabi tidak disebut akhlak karimah. Akhlak azim, akhlak yang agung. Tentang umatnya, innama bu'ithu liutammima makarim atau ma'azim. Makarim, bukan ma'azim. Makarim al-akhlak, akhlak yang mulia. Tapi nabinya akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung lebih tinggi dari akhlak yang mulia. Tapi kita mampunya sampai akhlak mulia. Kita tidak mampu sampai akhlak yang agung. Itu milik Nabi, Bapak Ibu. Makanya Nabi diapa-apain pun senyum aja. Ya kita kalau senyum melulu tambah di ini Pak. Ini orang nggak punya rasa. Diapa-apain senyum aja, kurang rasa itu. Karena Nabi azim, kalau kita karim. Ya kalau ke Timur Tengah itu esnya aja mulia, es karim. Jadi beli es krim itu nyarinya es krim, nggak ada. Namanya ish karim, bagus ya, es karim, es mulia. Memang tulisannya ish karim, ish kariman, aumud. Masya Allah. Memang di Arab itu bagus namanya karim. Ada itu air aja soleh kalau di Timur Tengah. Kita datang ke hotel, ma'un solihun. Airnya soleh ini. Maksudnya air layak dikonsumsi. Tapi kita kan bacanya air soleh. Airnya aja soleh. Maksudnya airnya boleh solihun lisyurbi. Nah ini bahasa namanya ya. Cuman ya kita tahu ngertinya soleh. Soleh itu cuman untuk orang kalau di kita. Padahal bahasa Arabnya soleh itu untuk semua benda. Mobil layak dikendarai. Namanya mobil yang soleh. Makan layak makan. Itu namanya makanan yang Tapi kalau kita bilang, Pak lontong ini soleh. Waduh soleh banget lontongnya. Yang makan soleh kagak. Maksudnya soleh ini, lontong ini, soleh ini. Lontong ini boleh dan bagus dimakan. Bukan lontong seminggu yang lalu. Kira-kira begitu ya. Itu bahasa soleh. Azim itu artinya akhlaknya paling luhur. Enggak ada yang menandingi. Kita berada di akhlak karimah. Maka kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal. Dipertahankan itu akhlak yang mulia. Tapi kalau ingin tahu akhlak yang paling agung, itulah akhlak baginda yang tadi disebutkan oleh Allah, azizun, raufun, rahim. Banyak lagi akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Semua orang kagum dengan akhlaknya Nabi. Kenapa orang berduyun-duyun datang ke Nabi? Karena melihat akhlak Nabi yang sangat mulia. Khuluqin azim menunjukkan bahwa kelahiran Nabi itu betul-betul akan menjadi pembeda akhlaknya manusia. Tadinya manusia tidak punya contoh mana akhlak yang luhur, mana akhlak yang paling super. Setelah lahir Nabi, barulah manusia tahu, oh ini nih kalau pengen akhlaknya agung, ini contohnya. Dulu tidak ada Ibarat kata ibu-ibu bikin donat. Ya.
Kita cari donat yang paling bagus kan Bu, sebagai contoh. Minimal kalau enggak sebagus contohnya, ya mirip-mirip dikit. Tapi kan kita butuh contoh. Kendaraan kan butuh contoh. Mobil ini contohnya ada, barulah dimodif, kemudian ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Ibu-ibu mau bikin donat sudah ada contoh dulu. Contohnya dari orang yang bagus bikin donat. Meskipun tidak mirip, tidak sama, minimal mirip. Nah, kita kepada Nabi begitu. Contohnya sudah ada, dulunya tidak ada contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai umat manusia, ini contoh yang paling agung tentang akhlak. Apapun, mau pemaaf, mau pemurah, mau dermawan, mau apa lagi? Ya, seluruh kemuliaan ada pada diri Nabi. Contohnya sudah lengkap. Kita tinggal mencontoh. Dan para ulama mengatakan yang mungkin dicontoh oleh kita adalah akhlak Nabi. Sulit kita mencontoh ibadahnya Nabi. Mau Pak mencontoh ibadah Nabi? Sholatnya ruku sama dengan lamanya sujud. Sujud sama dengan lamanya berdiri. Mampu? Dan berdiri Nabi itu minimal 3 surat Al-Quran. Mampu? Sholat malam tiap malam wajib bagi Nabi. Kalau kita contoh ibadahnya sulit. Bukan berarti tidak boleh, tapi sulit. Ini kan pandangan. Yang mungkin dan mudah, bahkan bukan hanya untuk kita, untuk siapapun adalah mencontoh akhlaknya Nabi. Mau tahu puasanya Nabi? Setiap tidak ada makanan, Nabi puasa. Begitu. Kita makanan banyak terus jadi sulit puasanya. Nggak ada makanan aja nggak puasa, apalagi nggak ada. Ya kan gitu. Kata Aisyah, itu sudah selesai waktunya. Alhamdulillah. Disitulah Nabi akhlaknya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan akhlak Nabi itu rahmat bagi alam semesta, bagi manusia, bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Karenanya insya Allah dengan kita menuntun dan dituntun oleh Nabi, kita ingin ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan akhlak kita. Dan kata Nabi, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ujung hadisnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Subhanallah, inilah kekayaan kenapa kita mengingat Nabi. Maulid Nabi menurut Al-Quran berarti kita membahas bagaimana sebelum Nabi diutus dilahirkan, bagaimana Nabi setelah diutus, dan bagaimana kita mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita membahas tentang Nabi dan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, ini adalah pembahasan yang sangat mulia dan Allah berkenan menganugerahkan kepada kita yarjullah, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, ad-darul akhirah, balasan di akhirat, dan kita termasuk yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah berakhir, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri dengan mohon maaf, alafu minkum, jazakumullah khaira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.